Hai, selamat siang. Video kali ini sebenarnya cerita tentang turnya Dubai Safari Desert. Satu hari sebelumnya kita menginap di Atlantis The Palm-nya Dubai dan videonya sudah diupload, ada di playlist Dubai Trip. Dan esok paginya kita pindah hotel ke 24 Hour dan kita dijemput sama pihaknya Platinum Heritage itu jam 4. Jadi nama tur Safari Desert yang aku pakai ini adalah Platinum Heritage. Cara bookingnya bisa dari webnya langsung atau dari Klook, dan aku pesen langsung di web officialnya si Platinum Heritage. Video ini tepatnya tanggal 23 Maret 2023. Ya, ini video udah late post banget dan baru diedit dan baru diupload tahun 2024. Dan di sini kita mau cerita ada dua pilihan kalau misalnya kalian mau tur Safari Desert. Pilihannya dua, yaitu Platinum dan Heritage. Kalau Platinum itu bedanya di mobil. Mobilnya itu Land Rovernya yang lebih modern dan lebih tertutup. Dan kalau Heritage itu kita pakai Land Rover yang vintage, yang antik, untuk keliling di gurun pasirnya ini. Waktu kita dijemput, itu ada kita menjemput dua orang asing lagi di satu hotel yang berbeda. Jadi satu mobil itu total 6 orang, sama nanti juga kita keliling di dalam dengan mobil antiknya itu kita juga berenam. Ada pilihan juga kalau misalnya kita pingin private tanpa ada orang asing di dalam satu mobil. Dan ini kita sudah memasuki gurun pasir. Gurun pasir ini merupakan bagian dari Dubai Desert Conservation Reserve, yaitu cagar alam dengan luas total 225 km persegi. Dan di sini tempat pemberhentian pertama kita mau ganti mobil nanti karena ini mobilnya seperti yang di depan itu tertutup, dan di sini kita akan dibagikan penutup kepala dan botol minum. Di belakang mobil yang kita tumpangi dari hotel menuju ke sini, dan di sebelah kanan itu ada mobil antik. Dan mobil itulah yang mengajak kita nanti keliling di gurun pasir ini. Ini kita lagi mengikuti tour guide-nya, kita mau ambil headscarf-nya dan botol air tahan karat yang bisa dibawa pulang. Jadi dua-duanya itu bisa dibawa pulang dan botolnya ini tahan air dingin selama kurang lebih 8 jam. Kalau ditanya tips apa aja yang harus kita bawa, ini kita harus bawa kacamata yang pasti, dan ini kita pakai tradisional headwear-nya ini, headscarf-nya ini ternyata ini ada gunanya. Jadi ada bagian kain yang melambai dan itu akan menutupi muka seperti cadar, dan itu berguna banget waktu kita naik mobil. Yang kedua pakai sunblock, dan yang ketiga jangan lupa bawa jaket buat malam-malam kalau memasuki musim dingin. Contohnya dari bulan November sampai bulan Maret. Dan karena ini aku datang di bulan Maret, jadi suasana malamnya itu cukup dingin. Gurun memang cukup hangat atau panas di siang hari sepanjang tahun, tapi kalau udah malam itu agak sedikit dingin, jadi harus bawa jaket yang tipis-tipis. Dan katanya kalau bener-bener di bulan Desember musim dinginnya itu bisa minus 10 di gurun pasirnya ini kalau malam-malam. Dan ini dia penampakan dari mobil klasiknya Land Rover Vintage tahun 1950-an. Menurut aku ini seru banget, naik jeep terbuka kayak pengalaman sesuatu yang baru. Jadi semuanya serba penasaran sama makanan tradisionalnya, penasaran sama gurunnya seperti apa, pokoknya semua penasaran. Dan kali ini kita sudah disuruh naik ke dalam mobil. Dan untuk anak-anak 5-11 tahun itu harga anak, tapi kalau udah di atas 11 tahun itu udah harga dewasa. Dan di sini kita sudah melewati tempat tinggalnya Oryx. Oryx ini adalah binatang yang mirip dengan rusa, tapi tanduknya itu tajam. Dan ini harusnya Oryxnya ada di dalam pagar itu, tapi ini dia keluar sendiri. Dan di sini ada cerita pada tahun 1970 Oryx ini tuh udah hampir punah, jadi harus dikembangbiakan di Amerika Serikat dan dikembalikan lagi 10 tahun kemudian ke gurun pasir Dubai ini dan dilindungi sampai sekarang. Di sini juga ada luxury resortnya. Tadi sudah dikasih lihat, dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Dan ini yang aku bilang, jadi si Sheila ini, si penutup kepala ini berguna kalau misalnya kita lagi jalan, karena pasir itu benar-benar
bisa terbang ke muka. Jadi tips aku yang tadi yang pertama pakai kacamata dan menutupi muka dengan kain itu membantu banget. Jadi itinerary kita hari ini, perjalanan itu dimulai kan dengan di tempat konservasi gurun tadi. Lalu kita melihat si flora dan fauna, menikmati matahari dari terang sampai nanti terbenam, dan kita akan menonton pertunjukan falcon, lalu nanti kita akan makan malam. Dan di dalam makan malamnya ini ada pertunjukan drummingnya juga, dan nanti kita bisa lihat ada kegiatan apa aja di sana. Dan ini kita berhenti di tempat pertama, kita naik ke satu bukit, dan ini pertama kalinya mereka pegang pasirnya di gurun Dubai ini, dan ternyata pasirnya ini lembut banget, beda sama yang di pikiran aku. Jadi ini bener-bener halus banget butiran-butirannya. Tapi tadi pas ada di mobil itu tajamnya luar biasa. Oh iya, di sini juga disiapkan fotografer. Jadi pas tadi kita pakai si penutup kepalanya itu juga kita sudah mulai difoto sama si fotografer. Dan sampai di sini nanti ada fotografer yang datang motoin kita, dan nanti pas kita makan malam itu akan disuruh pilih tapi berbayar. Setelah beberapa menit kita foto di sini, kita menikmati pemandangannya di sini, kita lanjut lagi perjalanan, dan kali ini benar-benar semuanya itu gurun pasir. Kalau tadi ada yang kita lewatin mobil ini dari aspal, kali ini udah benar-benar semuanya pasir. Jadi di sini udah termasuk off-road, tapi off-roadnya itu tipis-tipis, nggak yang ekstrim banget, dan ini juga jalannya ngebut. Lalu ini jamnya sekitar jam 5.15, kita lagi menuju tempat kedua. Jadi kita akan berhenti lagi di satu tempat, di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang tadi untuk pasir-pasirnya. Dan waktu kita jalan di mobil seperti ini, ada drone di atas yang ngikutin kita. Jadi itu si videographer, dan nanti di hasil akhir ada video yang sudah diedit oleh pihaknya si Platinum untuk kita lihat, dan videonya sudah diupload di playlist Dubai Trip juga. Dan seperti ini pemberhentian kedua kita, pasirnya lebih tinggi-tinggi dan bukit-bukit pasirnya lebih terlihat, tapi di sini lebih banyak lagi anginnya, dan itu sampai terlihat si pasirnya kena angin, jadi kelihatan semburan si pasirnya, dan itu kalau misalnya kena muka bener-bener tajam banget. Di bagian bukit-bukit yang paling atas itu sebenarnya ada spot foto yang bagus. Jadi kita duduk di bawah kayak di Instagram itu, dan kita foto dari samping. Tapi ternyata foto yang dari samping itu butuh effort yang luar biasa. Jadi aku pernah coba seperti ini, dan ini anginnya itu kenceng banget, lalu pasirnya itu bener-bener kena muka. Jadi si sela ini, tutupan kepala ini benar-benar dibutuhkan, dan kita harus tahan napas beberapa detik buat dapat foto yang bagus. Karena angin yang begitu kencang atau ini anak yang mainnya terlalu brutal, jadi si penutup kepalanya ini lepas, dan ini lagi dipasangkan lagi sama tour guide yang lain. Karena tour guide kita itu nggak tahu di mana. Oh iya, untuk tour guide-nya ini bisa kita pilih untuk bahasanya. Ada bisa bahasa Rusian, Italian, Jerman, Spanish. Jadi tinggal tulis aja di note kalau misalnya kita mau tour guide yang bisa bahasa Spanish misalnya. Tapi kalau kali ini kita pakai tour guide yang bahasanya bahasa Inggris. Habis dipasangin si penutup kepalanya ini, dia lari lagi, dan ternyata dia menemukan sesuatu. Dia pikir ini air yang mengalir. Bentuknya itu seperti ini. Memang benar-benar seperti air yang lagi ngalir, dan ternyata itu semua pasir yang kena angin. Kita lanjut lagi, kita mau take video di tempat ini. Ini memang benar-benar bagus banget dan pengalaman yang paling indah di Dubai. Jadi memang wajib dicoba si tour safari desertnya ini, paket tour apapun itu wajib dicoba. Dan kalau misalnya kita lewat Platinum Heritage ini, ada beberapa permainan yang lain juga seperti naik unta lebih lama itu bayar, dan bisa naik buggy car juga, ada permainan yang lainnya, dan itu semua berbayar. Dan ini kita ke tempat pemberhentian ketiga, berarti ini kita mau nonton burung falcon.
ini sambil menunggu matahari terbenam, si sunsetnya tepat di belakang kita. Dan tempat duduknya itu seperti ini. Dan acara pun dimulai. Jadi ini cerita tentang si burung falcon atau mungkin kita sebut dengan elang kalau di Indonesia. Dan ini disebut sang pemburu langit yang tidak terkalahkan. Burung pemangsa tercepat di dunia dengan kecepatan 390 km per jam. Punya penglihatan yang 8 kali lebih tajam dari manusia. Dan pertunjukannya seperti ini. Nanti waktu kita makan malam, si burung ini akan datang ke tendanya kita untuk foto-foto. Jadi di sini nggak ada sesi foto, nanti fotonya akan ada di acara makan malam. Karena kita kesini itu bulan Maret 2023 sedang puasa, bulannya puasa. Jadi di sini itu ada tambahan pembicara dari ustadznya dan di sini dikasih kopi Dubai dan ada kurma dengan cheese. Kalau kurang bisa ambil di tempat yang tadi untuk kopi dan kurmanya, tapi kalau aku lebih memilih untuk foto dengan background sunset seperti ini. Kita lanjut lagi perjalanan, ini sekitar jam 18.46, hampir jam 7 malam tapi masih terang di sini dan ini kita lagi menuju ke tempat makan. Itu yang ada lampu-lampunya, kita lagi menuju ke sana dan itu adalah tempat makannya kita. Nggak lama kita akan tiba di perkemahan Bedoin namanya yang diterangi dengan obor dan kita akan menerima sambutan seperti ini. Ini adalah tempat jalan masuknya ke perkemahan Bedoin. Nanti akan disambut dengan air seperti ini. Dan untuk menu makanannya di sini rata-rata itu ada daging dombanya seperti ini untuk makanannya. Di sini juga bisa menginformasikan kalau kita mau makanan vegan atau bebas gluten atau misalnya ada alergi. Dan di sini ada satu perapian, di sini bisa untuk menghangatkan tubuh juga karena memang cukup dingin, sudah cukup dingin untuk malam ini. Dan di sini bebas memilih tempat duduk di mana aja dan di sini direkomendasikan untuk duduk di sebelah sana karena lebih tertutup. Dan ini kita keliling dulu, dijelaskan ada apa aja di sini. Kita bisa melihat pembuatan roti di sini seperti ini. Bahannya seperti biasa dari tepung dan ini tuh tipis banget. Nanti akan disajikan di atas meja makan. Di sebelah pembuatan roti ini juga ada pembuatan kopi dari Dubai. Dan di sebelahnya lagi ada sop. Ini mungkin yang ditulis di menu ini adalah sop sorbat adas tapi kita nggak coba. Dan di depannya ada perapian untuk tetap hangat. Tapi kita ini sambil menghangatkan diri dan si pemandunya juga bilang untung kita bawa perlengkapan jaket-jaket seperti ini. Jadi memang kalau di musim dingin itu cukup dingin. Dan di sini juga dijelasin ada beberapa minuman, ada air putih, ada jus, ada kopi, dan ada juga susu unta. Dan khusus untuk susu unta ini dapat gelasnya yang kecil seperti ini dan kalau bisa nggak usah minum banyak-banyak. Karena katanya di sini bikin kita susah untuk buang air besar kalau misalnya kita minum terlalu banyak. Di sebelah kiri ini adalah tempat makan yang ada penutupnya di bagian atas dan yang kanan itu tidak ada penutupnya, jadi lebih banyak angin. Dan di tengah-tengah itu nanti ada pertunjukan drum yang kita bisa ikut serta di dalam pertunjukan itu. Dan untuk tempat duduknya seperti ini, semua nyaman dan di dalam benar-benar hangat. Lalu tempat mejanya ini kita bersama orang yang tadi, jadi totalnya 6 dan kita lagi mau ke kamarnya dan di sini ada kamar, bisa tidur di sini dan dalam kamarnya seperti ini. Dan untuk paginya bisa juga naik balon udara seperti di Turki Kapadokia. Dan ini dia penampakan dari depannya, ada tempat duduknya juga di depan dan sepertinya kalau malam itu sunyi banget kalau misalnya kita nginep di daerah sini. Dan ini kita lagi ke belakang, kita menuju ke tempat unta berada. Jadi di sini ada beberapa unta dan kita free untuk menaiki, untuk mengelilingi 1 kali putaran dan adanya di sebelah kanan sini. Nah harusnya kalau misalnya kita pas datang kita langsung naik si unta ini karena masih cukup terang. Salahnya kita kemarin kita makan dulu, setelah makan baru kita main unta, jadi bener-bener gelap dan fotonya itu nggak terlalu bagus. Dan ini untuk falcon yang tadi yang aku bilang kita bisa foto sama si falcon dan di sini bisa pegang juga tapi nggak berani juga. Ini matanya dibuat tertutup
biar dia nggak bisa ngeliat juga. Dan di sini habis foto kita bisa pakai tato henna juga, jadi yang temporary gitu, yang beberapa hari bisa hilang, dan ini juga free. Untuk desainnya dari orangnya langsung, jadi kita tinggal tunggu hasilnya aja, dan ternyata ini bagus banget hasilnya. Dia kayak bunga-bunga begitu, dan pengerjaannya juga cepet banget. Dan hasilnya seperti ini. Thank you. Sekarang kita lanjut ke meja makan kita lagi, dan di sini sudah boleh mengambil supnya seperti ini. Dan kita sudah disiapkan roti. Ini rotinya dicelupkan ke sup yang tadi. Dan ini dia roti yang tadi kita lihat, yang tipis-tipis sudah dilipat-lipat kayak tisu. Untuk makanannya semua terbuat dari daging domba dan sapi, lalu ada rasa rempah-rempahnya. Dan ini untuk toiletnya didominasi dengan batu-batu alam seperti ini, dan atasnya dari kayu, pintunya juga dari kayu, tapi agak sedikit gelap, jadi minta ditemenin kalau ke toilet. Habis makan dan ke toilet, kita mau keliling pakai unta ini, dan ini udah gak kelihatan apa-apa, jadi lebih baik kalau kesini sudah sampai di base camp si bedoinnya itu langsung naik unta ini dan foto-foto dulu, jadi backgroundnya kelihatan terang. Dan setelah keliling ternyata ada makanan ini sepertinya lamb OEC, jadi dia daging domba atau daging kambing yang pakai bumbu khas Arab juga. Lalu ini ada ayam panggang arang, dan di seberangnya ada buah-buahan, ada donat, sirup kurma, dan buah segar di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 8.30 malam dan akan ada pertunjukan seperti ini. Dan di sesi berikutnya kita pengunjung boleh ikut berinteraksi dalam pertunjukan ini. Di sini juga ada banyak anak-anak yang ikut mengelilingi sambil membawa drum ini. Berkeliling beberapa putaran dengan lagu ciri khas Arab tadi yang kita nggak tahu artinya apa, jadi kita cuma keliling nabu-nabu si drumnya ini aja. Dan di pertunjukan selanjutnya ada memperlihatkan rasi bintang. Jadi diceritakan nama rasi bintang yang terlihat di padang pasir ini. Dan acara selesai sekitar pukul 9.30 atau bisa diam di sini sampai jam 10 malam, tapi kita lebih pilih jam 9.30 kita sudah perjalanan menuju balik ke hotel. Selesai sudah petualangan kita hari ini bersama Platinum Heritage di gurun pasirnya Dubai, dan perjalanan kita selama 7,5 jam dari tadi kita dijemput di hotel jam 4 sore. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!